Alaika sallallahu Muhammad. Yang pertama, pada saat berpuasa khususnya dan sebenarnya umumnya di hari-hari yang lain, yang pertama harus kita jaga adalah mata kita. Jadi di samping puasa untuk tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan, terkhusus di bulan Ramadan ini kita harus lebih pandai. Kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga pandangan kita. Jangan sampai pandangan kita menjadi liar, memandang setiap perkara, sampai-sampai perkara yang tidak boleh dilihat, perkara yang haram untuk dilihat. Dia menggunakan mata untuk memandang hal-hal maksiat, hal-hal yang membuat hati kita lalai dari tujuan penciptaannya. Ini harus dihindari. Memandang gambar-gambar yang mengakibatkan perilaku-perilaku maksiat, memandang sesuatu perkara atau memandang rahasia orang lain, memandang sesuatu perkara yang berhubungan dengan orang lain yang orang lain itu tidak menginginkan kita melihatnya. Seperti halnya kita melihat sesuatu perkara yang oleh orang lain itu dianggap satu perkara yang privasi, perkara yang pribadi yang mereka tidak ridho untuk dilihat oleh orang lain, maka kita tidak diperkenankan untuk melihatnya. Hal-hal semacam ini bila kita laksanakan di bulan Ramadan, terkhusus ketika kita menjalankan ibadah puasa, akan berdampak terhadap ngabar atau tidak ada gunanya puasa kita. Hanya berdampak, hanya mengakibatkan lapar dan dahaga saja tanpa pahala sama sekali. Kenapa? Karena mata kita yang seharusnya diajak untuk berpuasa dalam artian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, melihat auratnya orang lain, melihat tontonan-tontonan yang negatif, baik itu di media sosial ataupun televisi ataupun yang lainnya, ini mengakibatkan sekali lagi puasa kita tanpa pahala. Yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hifdzul lisan anil hadiyan wal kibbi wal ghibah wan namimah wal fuhsyi wal jafa wal khusumah wal mirah. Yang kedua, menjaga lisan kita. Ini adalah satu dari dua anggota badan kita yang agak sulit, agak butuh konsentrasi khusus untuk menjaganya. Di samping mata yang suka liar memandang hal-hal yang dilarang oleh agama, memandang hal-hal yang menyakiti orang lain, mulut kita juga termasuk anggota badan kita yang seringkali menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan beragama kita. Terkhusus di bulan Ramadan, terkhusus bagi kita kaum muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa fardu di bulan Ramadan ini, kita harus lebih fokus, lebih ketat menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang berdampak perkataan atau berdosa atau maksiat untuk kita. Seperti halnya berbohong, seperti halnya menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Para pendengar, seringkali kita mendengar dari teman kita ungkapan, "Mbak atau Mas, mosok poso-poso ngerasani wong." Biasanya kita menjawab, "Aku tidak ngerasani Mbak, saya enggak menggunjing, tapi yang saya katakan ini memang kenyataan. Iki memang nyoto, memang opo enek sing tak omong niki mau." Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru yang dinamakan ghibah atau ngerasani atau menggunjing atau membicarakan orang lain yang tidak terpuji atau tercela itu dalam artian membicarakan keburukan orang lain yang memang ada pada orang lain tersebut, yang mana si orang yang kita bicarakan itu kalau dia tahu sedang kita bicarakan keburukannya, dia itu tersinggung atau marah bahkan. Dan itu memang nyata terjadi pada diri mereka. Itu memang takrif atau definisi dari ghibah. Sedangkan bila mana kita membicarakan keburukan orang lain yang orang tersebut sama sekali tidak pernah melakukannya, itu lebih parah dari sekedar ghibah. Itu namanya fitnah, itu namanya menuduh, itu namanya membangsakan atau menyandarkan sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Ini tentu saja perbuatan yang jauh melebihi tercelanya ghibah atau ngerasani dari nipu. Artinya apa?
lek ngomong nih perkara elek wong liya yang ada pada diri orang lain tersebut saja dilarang, apalagi kita menggunjingkan atau membicarakan perbuatan buruk orang lain yang orang lain itu tidak pernah merasakan atau menjalankannya. Yo semakin dilarang dan semakin berdampak buruk terhadap ibadah puasa kita. Yang selanjutnya namimah, adu-adu niku lek cara bahasa sekarang mungkin memprovokasi. Nggih, manas-manasi keadaan, membawa pembicaraan sini kepada orang lain yang nggak suka, mengatakan sesuatu hal yang pernah dikatakan oleh orang lain, dikatakan pada yang digunjing. Ini kadang-kadang ada orang semacam itu. Omongan kene digawa rono, omongan kono digawa mrene, yang sehingga kadang-kadang masalah kecil menjadi semakin besar gara-gara ada orang yang suka namimah ini, orang yang suka adu-adu niki. Begitu juga perbuatan atau perkataan buruk, perkataan jorok, perkataan kotor, misuh, omongan-omongan kasar, omongan-omongan yang tidak enak didengar, yang tidak pantas diucapkan. Hendaknya di bulan Ramadan khususnya, pada saat berpuasa khususnya, kita jaga betul lisan kita, jangan sampai berbicara semacam itu, pembicaraan yang menyakiti orang lain. Kalau saat ini kadang-kadang pembicaraan kita terwakili oleh tulisan-tulisan kita di medsos. Ini juga kita harus hindari. Dipikir saestu ajengin nulis niku, jangan sampai tulisan kita meskipun kadang-kadang mungkin tidak sengaja, tidak ada niatan, tapi kok berpotensi menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Terlebih di bulan Ramadan ini kita hindari. Kita pikir terlebih dahulu, kira-kira tulisanku niki menyakiti orang lain atau tidak, menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Terlebih bila memang disengaja tulisan itu ditujukan untuk menyinggung, menyindir seseorang yang kita tuju. Niki hendaknya terkhusus sekali lagi pada saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kita hindari. Dan terlebih sebenarnya secara luas lagi dalam kondisi apapun, tulisan-tulisan yang membuat orang lain sakit hati itu hukumnya sama dengan berbicara. Apapun yang tidak boleh kita bicarakan, tidak boleh kita tuliskan juga. Apapun yang tidak boleh kita ucapkan dengan lisan kita, tidak boleh kita tuliskan dan terlebih kita sebarkan kemudian di media sosial. Karena apa? Berpotensi besar untuk menghanguskan ibadah atau pahala dari ibadah puasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tukaran saling hujat, saling caci, saling maki. Hendaknya sekali lagi kita hindari, terkhusus di bulan Ramadan, karena akan berdampak puasa kita tidak ada manfaatnya kelak di hari akhir. Puasa kita tidak dihitung oleh Allah sebagai bentuk ibadah yang murni karenanya. Jadi banyak ini ya Ustadz ya, banyak menahan diri gitu ya. Benar sekali Mbak, karena itu tadi, karena hal-hal semacam itu tidak boleh kita laksanakan di luar Ramadan sekalipun, dalam keadaan tidak puasa sekalipun. Cuma ketika tidak sedang berpuasa, kita dalam tanda petik hanya mendapatkan dosa, tidak mengganggu perilaku ibadah wajib kita. Tapi ketika kita laksanakan saat berpuasa, di samping dosa, yo gugur di ganjaran di puasa kita. Ini kan sangat eman-eman. Iya. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan kembali ya. Selanjutnya tentu saja terlibat dengan hal-hal atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak dibenarkan oleh agama, yang bisa menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita begini, Mbak. Kadang-kadang kita itu bareng-bareng kumpul-kumpul dengan teman-teman kita. Ada sebagian teman kita entah disengaja atau tidak membuka pembicaraan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak seharusnya, membicarakan aib orang lain, mencaci, atau bahkan dengan sengaja atau tidak mengolok-olok orang lain. Namun kita kadang-kadang tidak ikut berbicara, tidak ikut membicarakan, cuma kita terlibat mendengarkannya. Nah ini juga harus diperhatikan. Loh nyopo kok melu-melu rasan-rasan? Enggak, aku gak melu ngerasani, aku guru-guru mau netok. Ini padahal perkara yang tidak boleh kita bicarakan tentu saja juga tidak boleh kita dengarkan.
Hal-hal yang tidak boleh kita ucapkan karena sekali lagi tadi niku bisa berdampak terhadap tersinggungnya orang lain, tersakitinya orang lain, merasa terhinakannya orang lain. Kita mendengarkan ucapan-ucapan tersebut niku hukumi gesami mawon. Dalam artian kita terlibat dalam majelis rasan-rasan tersebut. Krononopo karena seumpamanya teman kita membicarakan pembicaraan yang tidak dibenarkan, kalau kita tidak tidak berkenan untuk mendengarkannya, niscaya pembicaraan itu tidak akan terjadi. Nah, sehingga ketika kita dan ini kadang-kadang agak sulit memang. Kadang-kadang karena mau bagaimana ketika ada teman bercerita deladrah turun dindi kita mau nggak ikut dengarkan ini nanti dianggap bagaimana, maka pintar-pintar kita untuk saling mengingatkan di antara pertemanan kita, jangan sampai pertemanan kita kegiatan-kegiatan kita sambil nunggu berbuka puasa seumpamanya justru kita isi dengan hal-hal yang bisa membuat puasa kita tanpa ada manfaatnya sama sekali, yang sehingga sangat disayangkan tuas capek-capek lapar dahaga dari sejak pagi kita tidak makan minum, tapi ternyata di ujung hari kita rusak pahalanya dengan kegiatan-kegiatan yang negatif semacam itu. Maka hendaknya kita memang untuk menghindari semacam itu dan saling mengingatkan antar sesama. Dan seharusnya ketika pertemanan itu kita rajut dengan nilai-nilai kebaikan dalam rangka untuk mencapai kebaikan bersama, seharusnya ketika kita merasa melakukan kesalahan dan diingatkan oleh teman kita tidak malah tersinggung, melainkan kita malah berterima kasih karena teman kita telah peduli mengingatkan kesalahan yang kita lakukan. Itu di antara perkara yang lain yang harus diperhatikan para pendengar dimati Allah Subhanahu wa taala, supaya puasa kita betul-betul menjadi ibadah yang utuh 100% bermanfaat, bisa kita rasakan pahalanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah pada saat berpuasa atau pada saat berbuka puasa kita harus berupaya semaksimal mungkin memastikan kalau makanan, minuman yang kita santap, yang kita gunakan untuk berbuka puasa niki jangan sampai berupa makanan-makanan yang haram untuk kita makan atau yang tidak jelas sumbernya paling tidak. Karena apa? Karena patut disayangkan selama 1 hari penuh kita menahan diri tidak memakan makanan yang halal karena memang dilarang, tapi saat berbuka kok kita malah memakan makanan yang haram. Ini sangat-sangat disayangkan. Jadi lebih baik memakan makanan yang sederhana, tapi kita jelas tahu asal muasal makanannya, syukur-syukur dari jerih payah kita menghasilkannya dengan cara-cara yang halal, itu akan jauh lebih baik daripada kita mengkonsumsi makanan yang mungkin lebih nikmat, lebih lezat, tapi mengandung unsur-unsur perkara yang diharamkan oleh Allah, yang di samping berdosa juga akan menghanguskan pahala puasa kita. Sekali lagi, sangat disayangkan seharian penuh kita menahan diri dari memakan makanan yang dihalalkan atau yang diperbolehkan sebenarnya, tapi karena puasa kita tidak memakannya, saat berbuka kok malah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan. Ustadz, bagaimana cara mempertahankan supaya kebiasaan-kebiasaan baik di bulan suci Ramadan ini bisa terus berlanjut sampai nanti selepas Ramadan? Iya. Ini seringkali menjadi pertanyaan karena kita niki seringkali baiknya itu atau kualitas kebaikan kita itu luar biasa hanya di bulan Ramadan, yang sulit untuk mempertahankannya di luar bulan Ramadan. Bahkan tidak sedikit dari kita yang seakan-akan merasa bebas gitu dari segala tekanan Ramadan, sehingga ketika keluar 1 Syawal itu melampiaskannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tatanan agama dan ajaran agama. Caranya kemarin kalau nggak salah sudah pernah kita singgung adalah dengan kita memperbaiki puasa kita. Karena ketika puasa kita baik, syarat rukun secara zahirnya baik, syarat rukun secara batiniyahnya baik, tadi itu tidak kita isi dengan hal-hal yang negatif khususnya di bulan Ramadan, maka otomatis puasa itu akan mempunyai dampak secara mental, secara psikologis kepada perilaku kita di luar bulan Ramadan. Itu pasti, itu akan menolong kita.
Jadi semua ibadah bila diterima, yaitu bila dilaksanakan dengan baik, maka ibadah itu entah sholat ataupun puasa ataupun haji, itu akan berdampak terhadap perilaku kita selepas melaksanakan ibadah puasa tersebut atau ibadah tersebut. Dan lagi adalah selalu mengingat-ingat, ya selalu kalau ibaratnya banyak orang yang mengatakan puasa itu atau bulan Ramadan ini layaknya kalau baterai itu sedang kita cas secara penuh gitu. Maka untuk menjaga supaya baterai keimanan kita di luar bulan Ramadan ini tidak lobet, tidak habis, ya harus kita cas ulang. Meskipun mungkin daya casnya tidak sebesar ketika kita saat Ramadan. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan positif seperti halnya majelis-majelis taklim yang banyak dibuka di bulan Ramadan ini hendaknya meskipun tidak seintens di bulan Ramadan tetap kita laksanakan, tetap kita ikuti di luar bulan Ramadan. Dalam rangka itu apa? Untuk kembali mengisi daya keimanan kita supaya paling tidak terlalu merosot tajam. Dan yang salah satunya lagi kiatnya adalah dengan kita terus mengingat-ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah sebagai lahan atau sebagai waktu atau tempat untuk kita mencari bekal di kehidupan akhirat kelak, yang sehingga tidak relevan ketika kita menghabiskan waktu, menghabiskan usia atau umur kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali kepada perbuatan atau kehidupan yang kurang baik sebelum bulan Ramadan. Niku di antara kiat-kiatnya, dan terus berusaha tentu saja Mbak, kaitannya dengan bagaimana cara memelihara atau menjaga kondisi yang sudah baik di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan luar biasa situasi, kondisi, lingkungan mendukung kita untuk baik. Maka bagaimana caranya lingkungan yang sudah baik ini bersama-sama kita pertahankan. Semakin berat ketika kita mempertahankannya sendiri tanpa didukung oleh lingkungan yang juga turut mempertahankan kebaikan tersebut. Amin, mudah-mudahan tetap sampai selamanya, tidak hanya Ramadan saja ini Ustaz. Okay, ya. amin. Baik. alaika sallallahu Muhammad.